enter the gates of Universitas Negeri Jakarta, prepare to take a unique academic journey in a place where multicultural perspectives and practices create an atmosphere that will meet your highest expectations and help you reach your goals. Situated in the heart of the capital city of Indonesia, Universitas Negeri Jakarta has played an important role in developing scholarship in education, science, art, technology, and sport since 1964. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran ini, silakan cek doker dan kebersihan di sekitar meja masing-masing. Silakan cek. Kalau ada sampah, silakan masukkan ke saku masing-masing terlebih dahulu. Nanti ketika keluar dibuang ya. Udah bersih semua? Udah ya. Silakan. Oke. Kalau sudah bersih, marilah kita akan mulai pembelajaran kita. Sebelum memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan pimpin Saudara Dimas untuk memimpin doa menurut agama masing-masing. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa di dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai, Bapak absen dulu ya. Yang Bapak sebutkan namanya, angkat tangan dan bilang hadir. Dimas? Hadir. Ahmad R? Sakit, Pak. Sakit? Ya. Oh, sakit. Lagi kondisi cuaca kadang hujan, kadang panas. Tolong dijaga kesehatannya ya. Semoga kita doakan, semoga Saudara Ahmad sembuh dalam sedia kala ya. Sebelum kita belajar materi, melanjutkan materi kemarin, kita yel-yel dulu untuk menumbuhkan semangat di hari ini. Oke, siap ya? Siap Dimas? Yes. Siap Dimas? Yes. Insiden? No. Sekali lagi, siap Dimas? Yes. Siap Dimas? Yes. Insiden? No. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, tentang K3. Kalian lihat pada infokus ada lambang gear teknik dan tanda plus di tengah. Kalian sering lihat lambang itu di mana? Ada yang tahu? Pabrik, Pak. Di pabrik? Oke. Proyek, Pak. Dimas? Di proyek. Di proyek. Oke. Di proyek, di pabrik, di proyek, di tempat-tempat produksi, industri, itu selalu ada lambang ini. Ini adalah lambang K3. Ya, lambang K3. Tujuannya apa sih? K3 itu? Ya, tujuannya apa? Kita lihat. Ada yang tahu tujuan K3 apa? Saya, Pak. Oke, Dimas, Saudara Dimas. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Saudara Dimas. Nah, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja. Itu kewajiban dari sebuah pabrik. Ya. Setiap pabrik harus mengutamakan K3-nya. Demi tentunya produktivitas. Nah, dari hasil yang diproduksi. Perhatikan di depan. Dapat menerapkan menggunakan APD pada saat praktik di bengkel. Nih. Yang kedua, dapat menganalisis potensi bahaya dan risiko aktivitas pengelasan dan pemotongan dan penggerindaan. Nah, itu. Karena banyak sekali
yang sering mengabaikan APD. Bapak lihat, ada yang menggerinda tapi mengabaikan, tidak menggunakan kacamata gerinda. Itu tidak patut dicontoh karena sangat membahayakan. Ya, itu baru praktek. Ketika kamu terjun ke industri, itu sangat fatal akibatnya. Satu orang terkena atau mengalami kecelakaan dapat menghambat produksi yang ada di sebuah pabrik. Nah, sebelumnya mari kita lihat tayangan video. Oke, nanti dari video ini kalian coba amati ya. Ya. Tujuan dari program K3LH mencapai suasana kerja yang sehat, aman dan nyaman. Ya, di sini. Alasan kenapa K3LH sangat penting. Nah, perhatikan. Di sini ya. Ada 3 alasan. Ada 3 alasan kenapa. Nah, kita lihat. Yang satu, diwajibkan oleh Undang-Undang Tenaga Kerja. Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Itu undang-undangnya. Coba kalian lihat-lihat nanti di internet. Undang-undang isinya apa sih gitu. Nah, yang kedua, hak asasi manusia. Nah, kenapa perusahaan itu wajib adanya K3LH? Ini karena kalau tidak ada K3LH, ini berarti sebuah perusahaan itu tidak memperhatikan hak asasi manusia. Karena keselamatan dari seorang karyawan itu adalah tanggung jawab dari sebuah perusahaan itu sendiri. Ya. Tidak boleh diabaikan. Keuntungan dari penetapan K3LH adalah ya, terciptanya hasil kerja yang optimal. Ya. Karena suasana kerja yang nyaman akan menghasilkan produksi yang lebih banyak dan bermutu. Nah, perhatikan. Manfaat apalagi sih dari K3LH? Sangat banyak. Pekerjaan dan perusahaan bisa menikmati manfaatnya. Perusahaan akan menjadi lebih bermutu dan bersistematis untuk berkembang lebih cepat. Dan pekerja menjadi lebih aman, sehat, dan nyaman. APD ini yang dalam video sesuai yang di arahan video di sini, dia menjelaskan tentang APD pengelasan. Ya, sambil video dan Bapak juga akan menyampaikan di yang realnya. Ini gambar secara dunia maya. Ini videonya loh. Untuk memperjelas, ini barang realnya. Ini barang realnya. APD yang ada di depan ini yang akan kalian gunakan ketika melakukan pekerjaan las. Ya. Ini ya. Helm gerinda. Helm gerinda. Ini helm gerinda. Ya. Beda dengan helm las yang gelap. Ya, kalau helm gerinda lebih bening, namanya helm bening ini. Untuk melindungi dari percikan api gerinda. Ya, percikan api gerinda itu walaupun nggak terlalu panas, tapi sangat bahaya ketika terkena mata. Nah, buliran-buliran besi panasnya itu yang kecil itu mengakibatkan kebutaan. Jangan sampai itu terjadi, kalian mengabaikan ini. Bapak akan membagikan. Sudah paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke. Bapak yakin penjelasan tadi sudah jelas? Bapak akan bagikan sebuah LKPD-nya. Nanti LKPD ini langsung diisi. Bapak kasih tugas, silakan buat kelompok. Sekarang, nanti Bapak akan buat satu kelompok 5 orang. Ya. Ketika lebihannya ganjil nggak apa-apa. Silakan moving, silakan kursinya dirubah, berhadap-hadapan, bentuk satu kelompok 5 orang. Silakan. Mulai dari sekarang. Kasih nama terlebih dahulu ya untuk LKPD-nya. Ya, silakan. Baik, langsung didiskusi. Analisis belakangnya. Ya, langsung diskusi. Bagus. Untuk kelompok 2. Kelompok 1 bagaimana? Ada kendala? Sedikit, Pak. Sedikit. Oke. Bisa dipecahkan secara tim? Bisa. Oke. Bagus, Dimas. Tentang aktivitas pengelasan Gaimawe nih. Bapak lihat
pengelasan game AW ya. Kelompok 2 aktivitasnya apa? Pak, memotong kerja dengan menggunakan gerinda potong. Oh ya, memotong gerinda dengan memotong apa? Memotong Benda. Oh, benda kerja menggunakan gerinda potong. Aktivitas yang dianalisis untuk kelompok 3 apa? gerinda, Pak. Menggerinda saja ya. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Kita akan melihat presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan. Bapak sisihkan dulu untuk APD-nya ya. Ya ini boleh, ini mah nggak apa-apa. Silakan. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis dari aktivitas pengelasan menggunakan las GMAW di sini dari gambar yang ada. Oke, semuanya perhatikan menghadap ke depan. Silakan. Dan siapkan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas. Nama saya Gilang. Nama saya Sulfa. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pengelasan dengan menggunakan las GMAW. Potensi bahaya. Agak kencang. Potensi bahaya, mata terbakar sinar keras, luka bakar, asap terhirup, tersengat listrik, kaki tertusuk material tajam. Oke, itu bahaya-bahayanya. Pengendalian dari bahayanya apa? Silakan. Kacamata las, Oh, menggunakan kacamata las. Oke. apron las, Menggunakan apron las. Apron dada ya. Oke. tangan las, Sarung tangan las yang sudah tadi jelaskan. Oke. masker, Masker. rapikan kabel berantakan, Merapikan kabel yang berantakan ya untuk menghindari translating listrik. sepatu safety. Sepatu safety. Oke. Udah? Ya. Oke, silakan duduk kembali. Duduk di tempat ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk menghemat waktu, coba satu pertanyaan. Silakan angkat tangan. Oke, Fahri. Fahri, silakan tanya apa? Penyakit yang ditimbulkan dari pekerjaan pengelasan apabila tidak menggunakan APD. Ulangi. Penyakit apa yang ditimbulkan dari pekerjaan pengelasan apabila tidak menggunakan APD? Oh, penyakit apa apabila yang ditimbulkan hasil pengelasan ketika tidak menggunakan APD? Silakan. Sudah ada jawab. Oke, siap, langsung jawab. Silakan. Bagus. Penyakit yang ditimbulkan apabila tidak menggunakan APD pada saat mengelas adalah penyakit mata dan pernapasan. Oh ya, penyakit mata dan pernapasan. Itu yang sering dialami oleh pekerja yang mengabaikan APD. Ya, silakan duduk. Ada lagi pertanyaannya berikutnya? Cukup? Jelas ya? Oke, untuk aktivitas pengelasan menggunakan las GMAW. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Ya, silakan tutup. Silakan tutup. Demikian hasil presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali untuk kelompok 1. Sangat bagus ya. Dari hasil presentasi tadi, Bapak simpulkan kalian sudah sedikit memahami tentang potensi bahaya dari aktivitas-aktivitas penggerindaan, ya, dari pemotongan plasma cutting juga tadi, pengelasan juga yang menggunakan GMAW pun maupun SMAW sama saja ya. Bapak simpulkan kalian sudah memahami dan sudah bisa dapat menganalisis juga dari potensi bahaya apa saja yang ditimbulkan dan penanganannya. Dari situ semua, terima kasih banyak karena kalian sudah memperhatikan pelajaran Bapak. Nah, tentunya
Bapak sebelum kita akhiri pelajaran ini, Bapak akan adakan kuis. Nah, siapkan HP-nya. Ya, siapkan HP-nya. Bapak akan kuis menggunakan Quizzes. Ya. HP silakan konekkan ke internet. Sudah dibuka aplikasi Quizzes-nya? Nah, ya silakan sambil jalan Bapak akan tampilkan kode. Ini nanti hasil nilainya akan Bapak masukkan ke ulangan di materi ini ya. Untuk asesmen formatifnya. Jadi harus bagus. Karena Bapak yakin materi yang sudah Bapak sampaikan tadi kalian sudah memahaminya dan bahkan sampai kalian sudah melakukan analisisnya. Masukkan juga nama masing-masing menurut absen ya, biar Bapak penilaiannya sesuai dengan absen yang ada. Ini kodenya. Nanti akan ada tugas mandiri ya. Tugas mandiri itu kalian silakan buatlah video singkat tentang sumber-sumber bahaya pada pekerjaan bidang pengelasan. Ya, itu tugas nanti silakan kalian buat video, boleh menggunakan workshop yang ada nanti di bawah. Itu silakan kalian izin ke toolman-nya untuk membuat video singkat tentang K3, tentang sumber-sumber bahaya pada pekerjaan bidang pengelasan. Ya, video itu nanti kalian edit, dikemas dan boleh dimasukkan ke YouTube, link nanti kumpulkan ke Bapak. Ya, lewat WA chat atau WA grup boleh. Ya, nanti kumpulkan. Ini batasnya sangat panjang ya, di materi sampai selesai materi K3LH ini. Dan untuk survei kepuasan nanti Bapak akan share juga survei kepuasan terhadap Bapak untuk pembelajaran kali ini ya. Silakan kalian isi link yang ada di Google ini survei kepuasan untuk pertemuan kali ini. Apabila ada yang kurang puas silakan sampaikan di tabel survei kepuasan yang ada di Google Drive ini ya. Silakan isi apa adanya, nanti Bapak download hasilnya itu sebagai pembelajaran dan koreksi kedepannya untuk Bapak ya. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Bapak ucapkan sebelum kita tutup silakan kembali ke tempat duduk seperti semula ya. Silakan kursinya diangkat kembali, dirapikan kembali. Dimas, silakan. Ya, terima kasih sudah merapikan ruangan ini kembali. Sebelum kita akhiri, untuk ketua kelas Dimas silakan pimpin doa. Sebelum menutup pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pakai topinya kembali, kemas LKPD-nya untuk pembelajaran di rumah. Hati-hati di jalan, jangan ngebut. Yang menggunakan motor, yang menggunakan angkot juga hati-hati ya. Langsung pulang, jangan keluyuran di luar ya. Pulang dulu. Kalau mau main izin ke orang tua terlebih dahulu. Silakan meninggalkan kelas, dimulai dari kelas dari El Panji ya. Silakan lewat sini ya, semuanya diikuti ya. Ya, hati-hati ya, hati-hati ya. Untung Rizky, hati-hati. Iki, Iqbal, Fahri, ya hati-hati di jalan ya. Anas,
Ya, hati-hati. Terima kasih ya. Belajar jangan lupa ya di rumah. Ya, Dimas, terima kasih.